Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas G, semester 5 dari Prodi D3 Teknik Komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konfigurasi proxy server dengan Squid di Debian 7. Sebelumnya, nama saya Muhammad Iqbal Ari Pratama, dan selanjutnya Saya teman-teman Wildan saya. Taufik Hidayah dengan NIM 18041009 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahayu Triyono, NIM 18041003. Saya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 18041001, dan saya anggota dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nurul Haji Fadila dari kelas 5G, dari anggota kelompok 5. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari pengertian proxy server. Untuk proxy server itu sendiri adalah komputer server yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Juga dapat digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Ya, di sini saya akan menerangkan dari fungsi proxy server. Yang pertama, fungsi connecting sharing. Fungsi connecting sharing berfungsi sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Pada gateway juga bertindak sebagai titik dalam jumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya dan koneksi jaringan luar juga terhubung kepadanya. Yang kedua adalah fungsi filtering. Untuk fungsi filtering yaitu berfungsi sebagai bertindak seperti firewall. Firewall sebagai media penyaringan atau filtering sebuah jaringan internet, di mana setiap paket-paket data yang ditransmisikan akan di-scan dan dicek untuk mengurangi kegagalan. Dan yang ketiga adalah fungsi caching. Untuk fungsi caching adalah fungsi di mana proxy yang dilengkapi dengan media penyimpanan dari data suatu web, dari query ataupun permintaan akses pengguna. Misal permintaan untuk membuka atau mengakses suatu web bisa lebih cepat jika telah ada permintaan akses suatu web pada user proxy sebelumnya. Kembali sama saya Muhammad Iqbal Ari Pratama. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat proxy server. Yang pertama, untuk menghemat bandwidth. Bandwidth pada internet itu kayak seperti kota gitu. Jadi kalau kita menggunakan proxy server, nanti bandwidth kita bisa hemat. Yang kedua, meningkatkan kinerja internet. Dengan diblokirnya beberapa situs, pasti kinerja internet akan lebih cepat. Misalkan kalau kita mau buka Twitter atau apa, pasti lebih cepat karena ada beberapa situs yang kita blok, jadi mereka nggak ikut mengambil bandwidth kita. Terus yang ketiga, memblokir situs tertentu seperti situs-situs terlarang ataupun situs-situs yang mau kita blokir itu apa, nanti terserah kita sendiri. Yang keempat, keamanan jaringan komputer. Ya, yang kelima itu akses internet lebih cepat. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama, transparent proxy. Jenis ini memberikan informasi ke website bahwa koneksi menggunakan proxy server dan tetap meneruskan informasi IP Anda. Kedua, anonymous proxy. Jenis ini akan mengidentifikasi dirinya sebagai proxy, tapi tidak mengirimkan atau meneruskan alamat IP asli yang Anda gunakan. Ketiga, distorting proxy. Jenis proxy ini akan memberikan alamat IP yang berbeda dari yang Anda gunakan, tetapi tetap mengidentifikasi diri sebagai proxy server. Yang keempat, high anonymity proxy. Jenis yang terakhir ini adalah jenis proxy yang menyembunyikan identitas proxy server dan alamat IP yang digunakan oleh pengguna website. Oleh pengguna website hanya akan melihat alamat IP acak yang menghubungkannya, bukan alamat IP milik Anda. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan web proxy. Yang pertama adalah mempercepat proses request dengan caching, yaitu
Ketika Anda merequest data Anda sendiri di website yang pernah Anda kunjungi, maka mereka hanya akan mengambil simpanan mereka saja dalam cache. Hal ini akan membuat akses internet menjadi lebih cepat. Yang kedua, akses internet lebih cepat. Nah, di sini merespon untuk kinerja internet. Oleh karena itu, maka akses internet juga akan lebih cepat. Yang ketiga, menghemat bandwidth. Hemat bandwidth. Selain beberapa kegunaan yang tadi, proxy juga bisa dimanfaatkan untuk menghemat bandwidth dari koneksi internet user. Hal ini dikarenakan ada sebuah proses cache yang menyimpan cookies dari situs-situs yang pernah dikunjungi. Lalu yang selanjutnya mengontrol kegunaan internet. Dengan kata lain, dapat mengontrol penggunaan internet supaya biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan juga menggunakan proxy agar karyawannya tidak membuka situs yang mampu mengganggu produktivitas karyawan. Selain itu, perusahaan dapat memonitor dan melog semua permintaan website, sehingga meskipun mereka tidak memblok website-nya, mereka mengetahui beberapa banyak waktu karyawannya yang membuka website ini. Lalu yang terakhir, meningkatkan keamanan dan privacy, di mana setiap perusahaan menggunakan proxy untuk browsing internet sebenarnya memiliki privacy yang lebih terjaga, karena pada umumnya proxy akan mengubah alamat IP dan data informasi pribadi lainnya. Tentu ini akan membuat server yang menerima alamat baru yang diakses lewat IP, sehingga membuat data Anda lebih aman dan tidak mudah untuk dicuri. Oke, kita udah aman. Pertama teman-teman harus install Debian 7 dulu ya. Jadi kita nggak lama, kita akan mengkonfigurasinya aja. Jadi mengenai install Debian, teman-teman cari tahu sendiri. Kita mulai. Pak, kalau dari sini iya. Enter. Oke, kita masuk. Udah ya. Nah, oke. Oke, untuk pertama teman-teman harus install Squid dulu. Caranya dengan apt git install Squid. Nah, di sini karena aku udah install Squidnya, jadi tulisannya akan seperti ini, new line installed. Jadi karena ini udah diinstal. Nah, kalau teman-teman belum install Squidnya, teman-teman harus install dulu Squidnya seperti di atas, apt-get install Squid. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi file squid.konfigurasinya. Caranya kita masuk ke directory etc, terus squid. Terus kita cek, oh ya, di situ ada squid.konfigurasi. Kita nano, untuk mengedit filenya kita ketikkan nano squid. Yang pertama kita cari tulisan apa ya, aku lupa.
Bentar. HTTP port. Oke, kita cek lagi. HTTP port 3128. Nah, di sini pada HTTP port 3128 kita harus menambahkan teks yaitu transparent. Teman-teman misalkan belum ada seperti ini, tinggal tambahin aja transparent. Oke, setelah itu file apa yang diedit, CMYR nanti aja sekaligus aja dhl.connect. Oh, ini juga nanti aja. Oh ya, dir UFS. Caranya ctrl w ctrl w dir UV. Oke, bukan. Oke. Nah, di sini pastikan sebelumnya kan ada tanda pagar seperti ini. Teman-teman harus hapus tanda pagar itu. Seperti ini aja. Oke, kita mengatur memorinya di cache.mem. Karena oh my god, oh salah. Nah, di sini yang aslinya itu 8 MB kalau nggak salah. Kita ubah jadi 32 atau 64. Nah, kalau baiknya sih 64. Jadi kita bisa menampung penyimpanan lebih banyak lagi. Oke. Selanjutnya pada HTTP. Nah, di sini nih finally denial order access to be proceed kita didisablekan. Jadi HTTP access denial ini kita didisablekan. Caranya dengan menambah pagar, karena sebelumnya belum ada pagar, kita tambahkan pagar itu. Oke kan, lanjut. Oke, kita baru akan menambahkan ACL connect. Caranya kita cari ACL connect. Oke. Ini ACL situs PSD domain attaches with situs. Tolong ya teman-teman diikutin aja yang ini ACL situs sampai ke visible hostname. Kalau cache dari situs itu maksudnya kita nggak menyisakan cache untuk
situs-situs yang ada dalam file situs ini. HTTP akses ini ditolak situs ACL jaringan SRC 43224. Nah, ini tuh IP kita, IP internetnya. Nah, HTTP akses allow jaringan, artinya jaringan ini kita ini bakal di allow semuanya kecuali situs-situs yang kita blokir. Terus cache mgr admin at kelompok5.com visible hostname kelompok5.com. Nah, kelompok5.com ini adalah nama domain dari Linux yang teman-teman buat atau tidak buat. Karena saya buatnya domainnya kelompok5, maka saya namanya kelompok5.com. Oke, mungkin itu semuanya udah selesai konfigurasinya. Kalau udah, kita setelah klik lalu ya oke oke kita service quick restart. Oke, terus udah berhasil squid insert. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi pada Windows-nya. Caranya kita masuk setting proxy. Nah, sini kita memilih manual proxy. Manual proxy ini nanti kita masukkan IP yang berada di proxy-nya yang kita buat. Karena saya dapatnya 224, maka di sini saya dapatkan 224. Port proxy 3128. Oke, save aja. Oh iya, kita belum buat file situsnya ya. Caranya nano situs. Oke, ini daftar-daftar website-website yang akan kita blokir. Jumlahnya ada 5. Ini buat percobaan aja. Nanti terserah teman-teman mau diedit apa aja, terserah. Untuk contoh 5 aja. Nanti kalau udah kita review nanti yes. Kita pertama mau buka Google. Oh ya, ini Google mah udah langsung otomatis. Oh iya. Google bisa ya, karena Google nggak masuk sama website yang kita blokir. Website yang kita blokir itu adalah contoh detik.com. Nah, di sini nggak mau nampil karena detik.com adalah termasuk website yang kita blokir. Terus kita coba lagi twitter.com, kita blokir. Nah, di sini juga kita bisa buat akses ini. Terus misalkan YouTube. Kalau YouTube kan kita masih diberi aksesnya, kita nggak blokir YouTube. Ada YouTube. YouTube masih mau nampil. Instagram yang kita blok ke instagram.com. Kalau enggak begini. Oke, Instagram www.instagram.com. Nah, ini juga nggak bisa dibuka. Jadi proxy server kita ini dalam memblokir situs-situs ini tuh kita berhasil. Jadi
silahkan teman-teman kalau mau mempraktekkan bisa langsung dipraktekkan. Oke, mungkin sekian sih dari video saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada saran kritik bisa dicantumkan di kolom komentar. Proxy server ini bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi untuk jaringan warnet, biar situs-situs yang nggak benar bisa diblokir, dan itu juga bisa menghemat bandwidth dari penyedia internetnya juga sih. Misalkan kalau teman-teman buka warnet, bandwidthnya akan lebih hemat. Mungkin itu aja sih kesimpulannya. Kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.